Shalom, salam jumpa kembali dengan saya Pendeta Simon Petrus Hombing. Saudaraku, sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan melalui renungan di pagi hari ini, marilah kita terlebih dahulu berdoa. Damai sejahtera Bapa yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudara terkasih, firman Tuhan renungan di pagi hari ini tertulis dari Yakobus 3 ayat 17. Demikianlah firman-Nya. Tetapi hikmat yang dari atas adalah pertama-tama murni, selanjutnya pendamai, peramah, penurut, penuh belas kasihan, dan buah-buah yang baik, tidak memihak dan tidak munafik. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Saudara terkasih, di dunia yang penuh dengan persaingan, banyak orang yang mengira bahwa menjadi pintar adalah kunci keberhasilan. Semakin banyak pengetahuan, semakin tinggi pendidikan, semakin luas pengetahuan atau pengalaman, yang semakin besar peluang untuk berhasil. Namun firman Tuhan hari ini mengingatkan bahwa hidup tidak hanya membutuhkan kepintaran, tetapi juga hikmat. Ada orang yang cerdas, tetapi perkataannya bisa melukai. Ada yang berpengetahuan luas, tetapi kehadirannya justru selalu menimbulkan konflik. Ada pula yang mampu meraih begitu banyak prestasi, tetapi kehilangan damai dan relasi dengan sesama. Kepintaran dapat membawa seseorang mencapai tujuan, tetapi hanya hikmat dari Tuhan yang membuat perjalanan hidup itu menjadi berkat. Saudara terkasih, Yakobus menjelaskan bahwa hikmat dari atas memiliki ciri yang berbeda. Hikmat itu murni karena lahir dari hati yang tulus. Hikmat itu pendamai karena lebih suka membangun daripada memperuncing perbedaan. Dan hikmat itu peramah dan penurut, bukan berarti lemah, tetapi memiliki kerendahan hati untuk mendengar dan belajar. Hikmat itu juga penuh belas kasihan dan menghasilkan buah yang baik, sehingga setiap keputusan membawa manfaat bagi banyak orang. Inilah ukuran keberhasilan menurut Tuhan, bukan sekedar seberapa tinggi kita berdiri, tetapi seberapa banyak orang yang dikuatkan oleh kehadiran kita. Bukan hanya tentang seberapa jauh kita melangkah, tetapi bagaimana langkah kita mencerminkan karakter Kristus. Saudara terkasih, setiap hari kita diperhadapkan dengan berbagai pilihan. Kita bisa memilih untuk bereaksi dengan emosi atau meresponnya dengan hikmat. Kita bisa memilih membalas perkataan yang menyakitkan atau menjadi pembawa damai. Dan kita bisa memilih mempertahankan ego atau mengutamakan kasih. Hikmat dari Tuhan selalu mengarahkan kita kepada pilihan yang memuliakannya. Untuk itu hari ini jangan hanya berdoa agar Tuhan membuka pintu kesempatan. Berdoalah juga agar Dia memenuhi hati kita dengan hikmatnya. Sebab ketika hikmat Tuhan memimpin hidup kita, keputusan menjadi lebih tepat, hubungan menjadi lebih sehat, dan hidup kita menjadi saluran berkat bagi orang lain. Amin. Marilah kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih untuk firman-Mu yang mengingatkan kami agar kami hidup di dalam hikmat. Dan biarlah Tuhan yang selalu menuntun kami di dalam perjalanan hidup kami, memberkati kami di tengah-tengah keluarga kami, memberkati kami di tengah-tengah pelayanan kami. Dan kami juga tidak lupa untuk mendoakan buat jemaat yang mengalami sakit penyakit, Tuhan yang memberikan kesembuhan bagi mereka. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Selamat beraktivitas, tetap semangat saudaraku. Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua.